Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Pak Akbar S. Anwar. Yang kedua ada Pak Andi Baso Manguntungi. Assalamualaikum. Yang ketiga ada Bu Nur Mulyanti Muiz. Yang keempat ada Ibu Catherine Rinayanti Manulang. Dan saya sendiri adalah Epi Segarawati Ampri. Pada kali ini kami akan melakukan podcast dengan tema akuntabilitas. Nah, saya langsung saja nih ke pertanyaan. Jenis-jenis layanan publik itu sih seperti apa? Mungkin kali ini saya berikan kesempatan ke Pak Baso Manguntungi. Silakan Bapak. Ya, baik Ibu Evi, terima kasih. Jadi untuk pelayanan publik itu sebenarnya ada 4 jenis. Yang pertama adalah pelayanan administrasi, salah satu bentuk pelayanan publik yang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan barang. Sesuai dengan namanya, jadi pekerjaan pada pelayanan barang ini yaitu bagian pelayanan yang bertugas untuk bermacam-macam jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan jasa. Begitu pula dengan pelayanan jasa, itu bertugas untuk melayani atau menghasilkan berbagai hal yang sifatnya berbentuk jasa, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, pengurusan jasa pensiun, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan regulatif. Sementara yang dimaksud dengan pelayanan regulatif adalah pelayanan yang berupaya untuk memberikan pelayanan penegakan hukum, kebijakan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu Bu Evi yang bisa saya sebutkan jenisnya. Terima kasih Pak Baso. Ternyata jenis layanan publik itu ada banyak sekali ya. Selanjutnya mungkin kita akan berbincang tentang tantangan layanan publik. Nah, untuk pertanyaan kali ini saya serahkan ke Ibu Catherine. Ibu Catherine silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Evi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tantangan dalam memberikan pelayanan publik ini yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan. Yang kedua itu adalah tantangannya komitmen pimpinan. Yang ketiga, standar pelayanan publik belum ada. Yang keempat adalah sumber daya manusia itu sendiri. Yang kelima adalah kemauan dan etikat dari pelaksana. Yang keenam adalah koordinasi internal yang belum memadai dan belum maksimal. Yang ketujuh adalah sarana dan prasarana itu sendiri yang belum memenuhi standar pelayanan publik. Saya rasa itu merupakan tantangannya, Bu Evi. Oke, terima kasih Bu Catherine. Ternyata banyak sekali ya tantangan layanan publik yang terjadi di negeri kita. Maaf, strategi menghadapi hambatan itu saya silahkan ke Pak Akbar. Baik, Bu Evi. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan publik dapat ditempuh dengan cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penetapan standar pelayanan. Terus yang kedua adalah pengembangan standar operating procedure atau SOP. Dengan SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan berjalan sesuai dengan acuan yang jelas. Lalu yang ketiga adalah pengembangan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu yang keempat adalah pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Saya kira itu Bu Evi. Oke, terima kasih atas paparan singkat dari Pak Akbar menyangkut tentang strategi-strategi dalam menghadapi hambatan tersebut. Selanjutnya mungkin
sebagai seorang ASN, seperti apa sih layanan yang ideal dalam hal ini? Mungkin saya bisa sedikit memberikan kesempatan, jangan banyak-banyak ya Bu Nurmulyanti memberikan paparannya. Gimana nih layanan ideal yang sebaiknya kita lakukan? Silakan Bu Nurmulyanti. Oke, baik Bu Evi. Jadi salah satu hal yang harus dimiliki dalam sebuah pelayanan yaitu adalah asas pelayanan publik, yaitu asas akuntabilitas, yang mana di sini mencakup pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dengan demikian, kita dapat menciptakan suatu layanan yang ideal dan membawa perubahan yang bermakna bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin seperti itu, Bu Evi. Oke, terima kasih atas paparan dari teman-teman dalam konteks akuntabilitas kita kali ini. Yang pasti dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas ketika konteksnya adalah ASN itu adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik. Tidak hanya kepada atasan, lembaga pembina, tapi juga betul-betul kepada masyarakat umum pada khususnya ya. Saya kira demikian podcast kita kali ini menyangkut tema tentang akuntabilitas. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya tutup podcast ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.